Coach, saya butuh lisensi. Kamu belajar dari saya, nanti akan lebih banyak dapat sesuatu yang mungkin nggak kamu dapat di lisensi. Pemain harus punya IQ yang tinggi agar apa? Agar saat dia menerima masukan atau arahan dari pelatih dia bisa paham. Dengar-dengar kan katanya Coach Nova ini kan galak betul ya? Iya, galak. Kabar yang cukup baik buat saya Pak sebagai pelatih karena saya Baker salah satu pemain kunci saya. Ternyata pemain itu hanya nyentuh bola sekitar 4% atau sekitar 3-4 menit per pertandingan. Jadi bisa dikatakan hampir 86 menit itu pemain hanya lari-lari doang loh. Ada yang tahu nggak? Yang tertinggi itu adalah Xavi Fernandes ketika tanding antara Barcelona melawan MU. Itu mencapai 12 menit dia nyentuh bola. Jadi bisa dibayangkan penempatan posisi pemain itu jadi menentukan sekali apakah dia sentuh bola atau enggak. Bahkan dia lebih banyak berlari-lari di lapangan daripada bermain bolanya. Atau bukan bermain bolanya, menyentuh bolanya gitu. Nah, ini sekedar informasi kepada teman-teman bagaimana sebenarnya sepak bola juga. Kali ini kita ketemu dengan Coach Nova nih. Siap. Saya ingin tahu Coach, hebohnya kemarin Matt Baker ya. Tiba-tiba namanya tercantum dipanggil oleh timnasnya U17-nya Australia. Nah, ini gimana sih ceritanya Coach? Yang pertama kita juga kaget Pak. Ya. Kaget waktu hari di mana Australia mengumumkan kalau Baker dipanggil oleh timnas U17. Okay. Karena dalam pemikiran kami sebenarnya Baker akan kita panggil di saat kita akan melakukan tesnya di Bali nantinya. Dan setelah ada kabar tersebut kita langsung koordinasi Pak. Koordinasi dengan Bapak Ketua Umum, dengan Pak Marji, apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk melihat situasi Matt Baker yang dipanggil oleh Australia. Akhirnya kita buat inisiatifnya, kita lakukan komunikasi Pak dengan keluarga dari Baker. Itu sudah ada Bapak, ada ibunya, dan kita bersyukur Baker berkomitmen untuk membela Indonesia dan dia akan menguntungkan diri di timnas Australia. Termasuk WhatsApp saya terakhir dengan beliau, dengan Baker ya, Coach, apa langkah yang saya ambil? Karena saya tinggal di Australia, saya juga ingin semuanya baik-baik saja, apa yang harus saya ambil? Saya cuma sampaikan kalau Baker ambil latihan di sana, setelah itu pergi ke Indonesia, itu nggak akan baik buat dia Pak. Dan saya minta Baker harus tentukan pilihan, karena sekali lagi ini menjadi hak privilege-nya Baker sebagai pemain mau memilih Australia atau Indonesia. Cuma kita hanya bisa memberikan jaminannya ya Baker adalah salah satu pemain penting bagi saya, bagi timnas U16. Dan saya bilang Baker menjadi pemain kunci saya yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia di Kuwait nantinya. Dan Baker sampaikan, oke Coach, saya akan membela Indonesia dan saya akan mengundurkan diri dari Australia. Ya itu menurut saya kabar yang cukup baik buat saya Pak sebagai pelatih karena saya Baker salah satu pemain kunci saya. Gak hanya buat pelatih sebenarnya, bukan Coach Nova. Buat kita pun ya, karena saya juga dapat kabar itu sekitar 2-3 hari sebelum informasi itu. Beritahu sama Coach Pak Sumarji. Pak Marji bilang, Bang ini kabarnya lagi mau diincar Australia loh. Saya bilang, oh gitu ya. Baru kita pikir-pikir, muncul namanya. Kita juga terkejut nih loh. Udah muncul namanya. Memang hari itu semua kita langsung koordinasi. Iya, betul. Dan Pak Ketum juga minta nomor telepon orang tuanya itu. Betul. Pak Ketum langsung nomor telepon orang tuanya, langsung respon gitu ya. Dan pelatih juga bersama Pak Marji hari itu langsung video call Video call sama keluarga dan akhirnya Baker bisa kembali lagi main di Indonesia. Tapi ini menarik Coach. Bahwa ternyata bagi pemain, ternyata udah main di Indonesia jadi lebih menarik loh daripada Australia gitu. Dan Baker sampaikan itu Pak, masalah euforia, masalah support dari supporter kita yang sangat luar biasa selama di Solo itu menjadi salah satu kenapa Baker memilih Indonesia Pak. Dengan negara yang besar, dengan kebanggaan dia membela Indonesia. Karena kan di dua pilihan Pak, dia bela bapaknya atau ibunya Pak. Bapaknya Australia, ibunya Indonesia, dan bersyukurnya lagi marganya juga kebetulan Medan Pak, Sitorus, jadi akhirnya dia memilih Indonesia. Jadi Baker Sitorus. Baker Sitorus. Senang juga lah, walaupun kadang-kadang dulu kita biasanya ada pemain dari Medan, dari
apa namanya perkebunan, kali ini dari perkebunan Australia kali. Nah, coach ini Becker ini memang gimana? Memang oke, kami lihat permainannya bagus ya selama ini. Nah, dari ini gimana dia? Perilakunya, apanya semua tuh gimana sih? Pertama kali Becker datang, kebetulan saya lagi di timnas U23 waktu itu, Pak. Waktu itu datang di Jogja dan saya mendapat laporan dari coaching staff. Dan menurut coaching staff, Becker salah satu pemain yang secara etos kerja sangat baik, secara attitude juga sangat baik, dan itu kenapa akhirnya kita tetap memutuskan Becker tetap bersama dengan kita. Termasuk saat saya tiba di Jogja, waktu itu saya ketemu dengan Becker, dan saat latihan pun saya lihat salah satu contoh menjadi pemain-pemain yang punya etos kerja sangat baik, walaupun di dalam lapangan dan di luar lapangan pun juga sangat baik. Sangat baik ya? Sangat baik. Attitude juga oke ya? Oh, sangat baik. Jadi, kalau attitude nggak baik udah saya coret, Pak. Nah ini, dengar-dengar kan katanya Coach Nova ini kan galak betul ya? Iya, galak. Disiplinnya ketat gitu atau gimana? Ya kalau saya sih tegas sih, Pak. Saya tegas cuma ingin merubah mindset pemain muda kita. Mau merubah mindset pemain muda agar bisa lebih tough, lebih kuat lagi untuk kedepannya dia bisa lebih berprogres. Karena sekali lagi saya bersyukur pernah bersama dengan Coach Indra, bersama dengan Coach Sin, yang mereka menilai ya sebenarnya masalah di kita adalah masalah mental pemain. Maka itu yang coba saya perbaikin di timnas 19. Dari muda. Ya, kalau nggak kita mulai dari timnas 19 nanti saat mereka naik ke 19, ke 23 atau senior ya akan attitude-nya akan jelek. Jadi secara mental saya coba merubah mindset mereka agar secara mental mereka kuat sehingga nanti di saat mereka masuk di timnas senior pelatih timnas senior akan lebih mudah lagi. Nah ini pengaruh kan coach sudah ini ya pengaruh coach Sin ini ke Coach Nova gimana selama jadi asisten tuh? Ya pastinya menjadi salah satu mentor yang sangat baik, Pak. Kebetulan saya bersama dengan Coach Sin dari 2020 ya. Waktu itu bersama dengan Coach Indra juga saya lihat banyak hal yang saya dapat, Pak. Ada berita lucu ya. Saat saya mau ambil lisensi, Pak. Kebetulan saya mau ambil A-Pro nih, Pak. A-Pro. Kata Coach Sin, udah nggak usah katanya. Coach, saya butuh lisensi. Kamu belajar dari saya, nanti akan lebih banyak dapat sesuatu yang mungkin nggak kamu dapat di lisensi. Akhirnya saya ikutin, ya saya bersyukur, Pak, sampai sekarang walaupun kalau saya mau melatih kan harus punya SIM, Pak. Betul. SIM saya itu masih kurang satu lagi, Pak. Tapi saya dapat sesuatu yang mungkin yang nggak saya dapatkan di lisensi. Iya. Dan itu pengaruhnya sangat luar biasa buat saya. Untuk pengaruh teknis atau pengaruh style melatih atau gimana pengaruhnya? Semuanya sangat berpengaruh, Pak. Termasuk dari masalah style melatih, dalam hal masalah kedisiplinan, bagaimana coach membentuk mental pemain, bagaimana coach membentuk fisik pemain, itu yang menjadi seperti role model buat saya. Karena ya itu sekali lagi saya bersyukur bisa di Coach Indra, bersama Coach Indra di 2019, bersama Coach Sin sampai sekarang, itu menjadi dua pelatih yang menjadi role model saya dalam saya membuat timnas U16. Dalam pemilihan pemain terpengaruh juga nggak sama Coach ini? Cara beliau untuk milih pemain? Ya salah satunya karena secara filosofi saya membuat kan muaranya timnas U16 nanti kan ada di timnas senior. Betul. Jadi kita harus satu linear sampai di timnas senior. Betul. Jadi secara pemilihan pemain pun ya pastinya tidak akan jauh berbeda dengan Coach Sin. Secara filosofi karena saya membentuk timnas U16 adalah agar mereka menjadi cikal bakal timnas senior ke depannya. Entah nanti Coach Sin atau 4 tahun ke depan atau seperti apa kita nggak tahu. Tapi saat ini kan Coach Sin sebagai pelatih timnas senior dan tujuannya timnas U16 adalah agar sampai di timnas senior. Nah ini kan tadi ngomong filosofis ya. Tapi karena kan ini perubahan banyak terjadi juga dengan sepak bola modern dan sebagainya ini yang nggak kaku lagi. Perubahan-perubahan dari formasi 3-5-3-nya itu atau 2-1-nya bisa berubah dan sebagainya. Nah ini kan kadang-kadang nanti kita kemarin tuh punya namanya filosofi Villanesia. Nah, itu gimana kaitannya dengan Coach Sin nih? Kalau secara filosofi memang berbeda, Pak. Berbeda apa yang dilakukan di kita yang kita terbiasa dengan Villanesia dan apa yang dilakukan sama Coach Sin. Dan memang kita sebagai pelatih memang harus mengikuti tren sepak bola sekarang sih, Pak. Karena kalau kita hanya terpaku dengan satu filosofi itu kita akan mentok di situ aja. Dan saya bersyukur secara filosofi pasti berbeda Villanesia dengan apa yang dilakukan Coach Sin, dan itu yang saya combine sekarang di timnas U16, Pak. Secara Villanesianya ada, secara filosofinya Coach Sin saya gabungkan sehingga saya bersyukur timnas U16 bisa mempunyai prospek. Ya, apalagi sekarang kita kan bisa dikatakan di sepak bola modern tuh yang namanya striker murni udah nggak ada, Pak. Nggak ada lagi kan? Nggak ada. Jadi udah beda betul ya. Beda. Iya. Oke. Nah, kemudian dari sisi ini, Coach,
manajemen pemain dan sebagainya ini gimana ya? Dari yang Coach Nova lihat dari Coach Sin yang mulai terapkan juga di bawah itu. Ya pertama Coach Sin semenjak pertama kali datang memang Coach Sin saya sampaikan hanya kaget Pak. Kaget dengan pemain timnas Indonesia seperti ini. Oke. Dan itu mereka yang Coach Sin bentuk, yang Coach Sin coba rubah dari 4 tahun kemarin, dari awal pertama kali dia datang di timnas U19 waktu itu Pak. Termasuk timnas waktu itu seleksi pertama di sini kita ada Andri Tani, Hansamu waktu itu juga ada waktu itu. Ya dia cukup kaget dengan situasi yang dia alami pertama kali di Indonesia Pak. Dan itu yang saya selalu belajar dari beliau bagaimana merubah mindset pemain. Merubah mindset pemain untuk bisa berjuang di lapangan. Karena sekali kalau bicaranya timnas Indonesia kan berbicara tentang kebanggaan Pak. Itu yang harus pemain harus punya. Kalau pemain bermain untuk tim nasional ya dia harus mempunyai tanggung jawab yang lebih pada tim nasional. Nah ini kan yang menjadi tantangan kan, menjadi tantangan kita problemnya lah harus kan coach itu kan motong generasi juga gitu. Itu gimana ya kita ya kemarin itu? Ya yang pasti bagus itu kita lakukan di saat kita AFF Pak di Singapura kebetulan waktu itu yaitu Coach Sin di saat datang kan dia belum begitu mengenal banyak pemain Pak. Jadi kita mencoba semua pemain-pemain yang terbaiknya ada di timnas ada di Liga 1 kita panggil dan setelah Coach Sin memetakan pemain ini kayaknya nggak bisa paksa ini nggak bisa akhirnya Coach Sin memutuskan untuk mencoba memotong generasi Pak. Harapannya ya ke depan kita mempunyai tim nasional yang lebih kuat dengan apa yang dibentuk sama Coach Sin dari 2020 Pak. Tapi Coach Sin kan saya lihat nggak pernah lihat Liga 1 ya. Gimana dia melihatnya? Apakah ada timnya atau apanya? Liga 1 sering-sering nonton Pak. Sering nonton. Cuma memang dia sering hanya di sekitar daerah Jakarta sama ke Bali biasanya. Jadi kalau di Tangerang sering nonton dan dari coaches juga kita sebar. Ada yang kalau mungkin saya di Jawa saya ke Jogja, ke Solo atau ke Surabaya. Ada yang ke Bali, semua coaching staffnya kita sebar dan akhirnya kita meeting kembali untuk memanggil pemain. Kan dia tidak pakai cara-cara talent scouting kan? Enggak Pak. Enggak kan? Ini berbeda karena memang betul-betul pembacaan tim kalau gitu ya. Nah bentuk timnya gimana beliau itu? Yang pertama di saat kami datang waktu itu saya sama Coach Sin memang kita dalam taraf untuk meraba Pak. Meraba sebenarnya apa sih yang Coach Sin ingin bawa di timnas Indonesia. Akhirnya memang secara garis besar sangat berbeda apa yang kita buat di Indonesia Pak. Dan saya bilang dengan saat ini apa yang dengan Coach Sin buat saat ini kita bersyukur hasilnya saat ini ada. Dan itu yang menjadi concern Coach Sin selama ini apa yang dia lakukan di Indonesia harapannya ya timnas Indonesia kita bisa lebih berprestasi Pak. Nah itu yang sekarang ini kan jadi ini ya jadi kunci kita juga cara beliau bentuk tim dan cara beliau ngambil pemain. Betul. Ya, akhirnya sekarang seperti terlihat di senior kita sekarang. Nah, tapi sisi lain coach, cara beliau di timnya manajemen ini antar pelatih itu bagaimana ya? Antar pelatih saat ini sih komunikasi sangat baik Pak. Komunikasi sangat baik termasuk saya sebagai pelatih Indonesia Pak. Karena kebetulan ada JJ, ada Coach Yo yang bisa sebagai penerjemah dan selama ini komunikasinya bisa berjalan dengan baik dan termasuk setiap kita mau pertandingan, setiap kita mau memanggil pemain, kita akan selalu lakukan meeting agar Coach Sin bisa mendapatkan pemain-pemain yang benar-benar berkualitas, termasuk dalam menentukan starting pemain yang di saat mau melakukan pertandingan. Nah, kadang-kadang kan gini, Coach. Suka sekali, ya saya nggak bilang Sin, tapi yang lain ya, misalnya siapa gitu untuk klub atau apa, suka ngambil timnya itu jauh di bawahnya gitu, supaya gampang disuruh-suruh atau gimana gitu, bukan teman diskusi itu gimana? Maksudnya tim di bawahnya? Maksudnya levelnya? Ya ini sih secara di kepelatihan Pak ya. Di kepelatihan memang kita punya bukan grade sih, punya punya job desk-nya masing-masing lah Pak. Kita sebagai asisten pelatih, ada asisten pelatih 1, asisten pelatih 2 dan itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Kalau di kita kan asisten satunya ada Coach Sin Pak, kebetulan dia langsung dibawa dengan Coach Sin dan kita selalu koordinasi di bawah sebelum masuk ke asisten 1 sebelum asisten 1 sampaikan ke Coach Sin. Dan itu menjadi apa yang kita lakukan selama ini. Nah, sekarang kita lihat di U16 ini yang coach pakai gimana caranya yang bentuk timnya, bentuk tim pelatih ini gimana coach lakukan? Kan ini kan coach kan dibebasin ya ngambil tim oleh ketum kan? Betul. Bebas ya? Betul. Kebetulan ini memang sudah saya nggak tahu setelah sebelumnya kita persiapkan ini atau enggak Pak. Karena memang di saat Coach Sin datang setelah bicara dengan Bapak Ketua Umum sampaikan kalau bisa ada pelatih-pelatih Indonesia yang bisa kita bawa ke timnas senior untuk belajar. Saya nggak tahu tujuannya kemana, tetapi memang akhirnya pelatih-pelatih tersebut yang membantu saya Pak. Termasuk
kita melakukan komunikasi dengan Coach Shin. Iya. Coach, saya mau diberi kesempatan untuk di Timnas 19 dan bagaimana di coaching staffnya. Coach Shin sampaikan ya, pakai aja yang sudah pernah belajar dengan Coach Shin, pelatih kiper, ada pelatih fisik Pak. Jadi semuanya tetap satu linear adalah ada saya dengan Coach Shin. Emang saya ingat tuh, Pak Ketum bilang, Anda harus ambil pemain ini pelatih Indonesia karena kita butuh regenerasi. Dan sekarang dibawa ke 17 ya? 17 semua. Oh, jadi langsung punya ini ya? Punya pengalaman apa yang diaplikasikan yang didapat di sini. Nah, sekarang untuk U17 sendiri, Coach. Ini yang kemarin tuh gimana sudah hasil evaluasinya? Yang kita sebenarnya sih kami harus punya harapan kita menang, tapi kan kartu merah itu gitu loh. Ya itulah main bola ya gitu ya. Secara pengalaman Pak. Pemain muda biasanya dia pertama kali tampil di stadion dengan penonton yang banyak, dia mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi untuk bermain lawan Australia misalnya Pak. Jadi ada keputusan-keputusan yang menurut kami yang harusnya tidak dilakukan. Ya, sama karena secara evaluasi Pak. Jadi saya selalu comparekan dengan apa yang kita buat dengan timnas senior Pak, bukan U20 karena dengan Coach Shin. Bagaimana fat pemain, bagaimana jarak pemain dalam berlari, bagaimana pemain lakukan duel, itu yang selalu saya compare dengan timnas senior Pak. Kalau kita compare secara average atau jarak berlari, di pemain kami Pak, kita lawan Australia di Daniel tuh sampai 13.000 Pak. Kalau di timnas senior paling tinggi waktu itu ada si Ivar Pak, 12.000. Kita lawan Australia juga sama. Saya ambil compare-nya sama-sama dengan Australia. Cuma memang karena pemain muda Pak, dia tidak bisa mengatur ritme. Ritme kapan dia harus lari, kapan dia mau passing, kapan apa. Tapi kalau dia pokoknya lari aja gitu Pak. Itu yang menjadi evaluasi kami. Secara average tinggi, secara fit to make bagus, tapi secara ritme pertandingan yang kita belum dapat. Jadi pemain harus bisa mengatur kapan bermain cepat atau lambat. Dan itu harus dibutuhkan uji coba yang berkualitas agar pemain semakin terbiasa agar kedepannya bisa. Nah ini satu sisi, fisik oke, semua oke. Masalah kecerdasan nih. Betul. Kalau kecerdasan ini hal yang Coach Shin selalu sampaikan Pak. Sepak bola sekarang kita membutuhkan orang-orang yang cerdas. Karena analisa Coach Shin kalau di saat dia melatih, di saat dia di luar lapangan, wah anak ini tuh pemain ini kayaknya dia EQ-nya kurang tinggi lah. Karena menurut Coach Shin pemain harus punya EQ yang tinggi agar apa? Agar saat dia menerima masukan atau arahan dari pelatih dia bisa paham. Dan akhirnya ada beberapa pemain Pak, saya nggak bisa sebut. Ada si A, Coach coba cek nih EQ-nya berapa. Dan kebetulan kami punya staff, ada yang pernah melakukan tes EQ kepada pemain-pemain tersebut. Akhirnya setelah dilihat, tuh kan Coach benar segini gitu. Dia masuknya di bawah. Akhirnya memang diambil keputusannya, kejadian yang lucu, pemain itu tidak bisa diberikan input arahannya sangat banyak. Jadi yang simpel-simpel aja. Jadi pernah satu pemain itu dimarahin itu makin ngeblank Pak. Jadi, panik ya? Panik. Karena dia nggak bisa mikir lagi mau kemana lagi. Akhirnya Coach Shin sampaikan kalau saat kita mau bicara, udah jangan banyak bicara, biarin dia main aja. Kalau kita banyak bicara dia nanti nggak bisa mikir. Jadi nggak ada juga gunanya dia bicara gitu ya. Akhirnya udah diem aja, ini pemain ini biarin aja katanya. Ya udah, ada pada timnas sendiri. Kalau sekarang yang di 16 kita gimana nih? 16 saya bersyukur secara tes EQ yang kita lakukan semua rata-rata di tengah sampai ke atas. Cukup baik. Jadi ini menarik ini karena kemarin Coach itu udah bikin tinggi minimal berapa, Coach? 175. 175. Itu aja orang dari ribut nih. Iya. Apa itu? Ada yang kecil pendek-pendek. Bisa kok gini. Ya kan cuma 1 di atas 1.000 kan gitu ya. Jangan dihitung lah gitu ya. Betul. Dari fisik 175. Iya. Dari segi IQ pun udah gitu ya? Iya. Udah diambil betul standarnya gitu ya? Pak. Iya, itu yang udah dilakukan di U16 ini ya? 16. Jadi yang diharapkan, nah kan kita ada evaluasi juga kemarin untuk pemain. Ada nggak akan bakal digeser atau ada yang ditambah lagi banyak? Kalau digeser pasti ada Pak, ada beberapa pemain. Kalau dari AFF kemarin kita hanya mungkin, kalau dari 23 pemain yang didaftarkan kita hanya 21 Pak yang akan tetap bersama dengan TC. Dan sisanya kita cari nanti di saat kita seleksi Pak. Jadi memang kalau masalah kalau EQ ya mungkin kebetulan aja Pak kita dapat pemain yang secara EQ bagus-bagus. Kalau tinggi badan, kenapa tinggi badan ya di awal selalu saya bicara tujuannya timnas 19 ini kan bisa sampai di timnas senior. Betul. Pengalaman saya bersama dengan Coach Shin waktu kita lawan Australia di Piala Asia, kita sangat kesulitan untuk melakukan bola-bola dua. Walaupun kita satu punya rekan Pak. Tapi
apa sih apa yang harus saya siapkan agar timnas U16 ini bisa sampai di timnas senior. Karena kalau dari analisa kami, pemain itu bisa tambah tinggi badan 1 tahun 1 cm Pak minimal. Jadi kalau kita punya 175, nanti kalau saat dia umur 20, kalau 20 dia nggak bisa naik lagi. Betul. Setelah 20 dia bisa tinggi 180. Tapi kalau dia dengan nutrisi yang baik, bisa maksimal bisa 2 cm 1 tahun. Karena Asnawi juga di saat seleksi pertama di timnas 19 itu kalau nggak di 169 Pak. Sekarang dia 174. Oke. Dan contohnya saya sendiri lah, saya saat saya 16, saya 178, sekarang setinggi saya mentok di 183. Jadi ada 1 cm per tahun. Harapannya kenapa saya cari yang 175, harapannya kalau dia cepat dengan 2 cm 1 tahun ya, kan bisa teman-teman kita nanti saat dia di level senior udah tinggi. Wah, ini sekarang mereka rata-rata usia 15 ya? 15. Jadi kalau tambah 5 tahun 180 ya? 80. Kalau 175 ya. Itu pun kalau nutrisinya terjaga. Iya betul. Kalau lebih malah bisa 2 cm per tahun Pak, itu lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi kalau gitu kita 4 tahun lagi nggak usah heran kalau badannya ngeri-ngeri semua. Ya, makanya itu yang saya bentuk di sini agar nanti saat mereka naik ke Coach Indra, mereka naik ke Coach Sintu, udah pemain-pemainnya udah siap. Udah matang-matang semua. Saya maunya begitu. Oke. Ada tambahan pemain diaspora, Coach? Iya. Kalau di seleksi sini kita ada Matthew Davis Pak, 1 orang. Kalau Ocean Lim pernah kita lakukan seleksi di Solo, tapi saya belum sempat lihat, jadi saya ingin lihat dia lagi. Kalau Miroslav Momor kan udah pernah bersama dengan kita, dan kita masih lagi mencari pemain-pemain diaspora yang punya paspor Pak. Kalau di U16 kita nggak bisa mengambil yang dia belum punya paspor. Iya betul. Karena naturalisasi harus di usia 17 atau 18 Pak. Jadi memang kesulitannya kami adalah kita harus mencari pemain-pemain yang harus punya paspor Indonesia. Mau nggak mau bapak ibunya memang orang Indonesia kan gitu? Harus Pak, ya. Baru kita berpaspor itu ya? Betul. Termasuk kita harus lihat dulu Pak, jangan nanti langsung ambil gitu. Nah, dari segi IQ, pemain diaspora ini harus kita akui ya, bagus secara Becker, Lukas Lee oke. Apalagi yang di Sindor Pak. Itu karena makanya daging semua loh. Minum susu. Mungkin, iya. Makanya saya apa ya, dengan nanti Pak Prabowo jadi presiden gitu ya, dia bikin program susu gratis sama makan gratis. Pinter-pinter, Pak. Itu pasti pemain bola kita pinter-pinter semua itu. Makanya ini sebenarnya bagi saya ya waktu ada program ini pas Pak. Ini menarik untuk sepak bola. Sangat menarik sepak bola. Karena kalau sampai bayangin dari usia kecil dia sudah minum susu makanya bergizi. Pasti pinter-pinter, badannya pasti tinggi-tinggi ya. Pasti itu. Tapi terakhir memang harus dari gen Pak. Oh itu ya ada pengaruhnya juga ada. Tapi minimal paling nggak dipus pakai situ kan otaknya loh. Betul, secara EQ-nya naik lagi. Nah ini target kita untuk yang berikutnya, Coach. AFC kualifikasi. Nah itu gimana? Harapan besar saya adalah saya ingin lolos di Piala Asia Pak. Sebelum kita karena tujuannya kalau kita bisa lolos kan kita bisa ke Piala Dunia Pak 2025 untuk U17 dan saya minta pemain semuanya, staff semuanya punya goal setting yang sama. Goal setting kita harus kita lolos ke Piala Asia. Dengan tiap tahun bakal U17 nih. Iya betul. Itu kapan ya mulai kita kualifikasi? Kalau kualifikasi Piala Dunia yang sekarang kan bisa 2025. 25 ya. Jadi kualifikasinya nanti di Piala Asia ini Pak. Di Asia. Nanti kalau kita lolos Piala Asia biasanya di 4 besar yang akan langsung ke Piala Dunia. Lawan kita nanti di Piala Asia nih kualifikasi? Kualifikasi kita ada Kuwait ada Australia, ada Kepulauan Mariana. Oh itu yang enggak ini ya? Ya. Berapa yang diambil dari situ, Coach? Juara grup langsung lolos ada runner-up terbaik, Pak. Oke, runner-up terbaik ya? Iya. Jadi lawan yang berat cuma Australia sama Kuwait gitu? Iya, pasti. Kira-kira kita optimis nggak? Saya harus optimis, Pak. Saya harus optimis dan saya sampaikan kita harus bekerja 2 kali lipat daripada kita persiapan AFF. Kalau kita ingin lolos, pemain harus mau bekerja itu agar tujuan kita sama-sama untuk kita bisa. Pemainnya Australia ini mirip nggak sama pemain AFF yang bakal dipanggil kemarin? Yang tes ini, Pak? Yang kan yang dipanggil kemarin. Australia. Oh sama Pak, sama. Oh sama ya? Ada beberapa nama yang lain ada. Ya ada ya, tapi pada umumnya sama ya? Sama, jadi udah kebayang juga. Sudah Pak, udah. Udah kebayang gitu ya? Sekarang saya fokusnya cuma lihat Australia juga. Videonya nggak lihat hanya Australia. Ini ketumnya sampai ngomongin loh. Kita kan kemarin kalah gara-gara kartu merah ini. Ini harus menang nih, kali saya yakin menang ini. Pak. Semoga Pak, siap. Nah ini dukungan dari PSSI yang Coach lihat gimana? Sebagai dukungan saya kira sangat luar biasa ya Pak. Dengan adanya Bapak Ketua Umum, saya lihat perhatian kepada tim nasional sangat luar biasa. Terutama apa yang saya rasakan di timnas senior, timnas U23, saya lihat sangat luar biasa lah apa yang dilakukan sama Bapak Erik Pak. Termasuk dari
Timnas U16 ini yang Bapak selalu support kami dari apa yang kita mau rencanakan, dari kita mau lakukan TC, bagaimana kita mau TC di luar, kita mau lakukan banyak uji coba di luar, semuanya Bapak Ketum mengupayakan yang terbaik, sehingga saya harapannya ya pemain-pemain ini bisa berprogres agar mereka bisa lebih siap nanti di kualifikasi. TC bakalan di mana aja, Coach? Kalau TC ini awal kita tanggal 5 sampai tanggal 10 kita ada di Jakarta, Pak. Itu sebagai seleksi untuk penambahan pemain AFF yang kemarin, Pak. Setelah itu kita akan sama-sama, kita akan masuk ke Bali, Pak. Di Bali tanggal 11 kita sampai tanggal 31. Kalau direncanakan sih kalau jadi dari Pak Mardi juga sampaikan kita ada 2 kali uji coba, Pak, di Bali. Di Bali ya? Yes. Setelah itu kita akan geser ke Jakarta sampai di tanggal 14 karena kita harus ada tes PCMA karena itu menjadi salah satu syarat untuk tampil di kualifikasi. Termasuk harapannya pemain bisa nonton, Pak, tanggal 10 Timnas Senior main di sini, Pak. Iya, betul. Harapannya mereka bisa merasakan penonton auranya bagaimana, dia akan membuat secara kebanggaan mereka bisa baik. Setelah itu baru kita akan ke Spanyol, Pak, sampai tanggal 31. Spanyol ya? Direncanakan ada 5 kali uji coba di sana. Sebelum kita masuk ke Qatar. Kita ada 2 kali uji coba lawan Qatar di sana dan 1 minggu sebelum kualifikasi kita bergeser ke Kuwait. Pemilihan kita untuk kalau Qatar kita tahu itu untuk dapat gambaran pemain ini ya, permainannya Timur Tengah, Kuwait gitu. Kalau di Spanyol sendiri pilihannya Spanyol memang ada beberapa uji coba yang saya lihat sangat baik, Pak. Awalnya kita ada Inggris, ada Prancis, ada Italia waktu itu, cuma kita lihat situasinya katanya update-nya mereka nggak jadi, tapi ada beberapa lawan yang secara kualitas pastinya di atas kita, Pak. Dan saya lihat secara karakteristiknya kan kita ketemu Australia, Pak. Australia kan masuknya benua Eropa lah, dan itu menjadi pengalaman yang baik buat pemain, bagaimana merasakan bermain dengan pemain-pemain atau negara yang levelnya lebih di atas kita, Pak. Karena harapannya ya dengan level yang di atas, pemain akan bisa lebih berprogres. Nah ini kan ada problem kita untuk yang muda-muda, Coach. Artinya dari sisi mental. Betul. Apalagi ini seperti kemarin lah, contohnya Arkan Kakak misalnya kan itu sangat luar biasa, Pak. Sebenarnya sih ini ya, apa namanya, hanya omongan sebenarnya, tapi diambil oleh netizen atau apa semua. Nah itu gimana Coach jaga pemain kita yang masih muda-muda ini dari sisi itu ya? Ya itu menjadi concern saya, Pak. Concern saya semenjak awal di Timnas 19 adalah bagaimana menjaga mereka agar media sosial ini tidak mengganggu mereka. Makanya kenapa saya sampaikan di saat turnamen resmi pemain tidak boleh melakukan media sosial, termasuk di sela-sela latihan, selama dia tidak ada hari libur ya dia tidak boleh bermain media sosial, Pak. Karena saya ingin menjaga kalau dia lagi bagus dia dipujinya setinggi langit. Tapi kalau lagi jelek itu udah parah banget. Karena ini terjadi sama Marcelino, Pak, sebagai contoh. Marcelino di saat kita Timnas U23, Pak, di Qatar ya, di Qatar. Kita waktu itu kan Rino sempat dibully, Pak. Egois lah ini. Di saat kita pertandingan penentuan lawan kita di Perancis, ada satu momen yang Marcelino harusnya bisa syuting langsung, Pak. Tapi saya tanya, kenapa Lino kamu gak berani? Nanti nggak dikirain itu dikirain egois. Makanya saya kasih orang lagi. Padahal itu bola itu sebenarnya dia bisa gitu, Pak. Itu sangat bagaimana media sosial itu sangat mempengaruhi pemain dalam mengambil keputusan di lapangan. Nah, saya mungkin itu terjadi sama Arkan Kakak dan harapannya jaganya gimana, Coach? Dilarang atau bagaimana mereka? Ya kalau kita di Timnas 19 bisa dilarang, Pak. Betul. Tapi kalau di Timnas Senior kan secara secara pengalaman dia sudah bisa mengatasi itu. Kalau enggak, saya sih yang di muda-muda kita ini. Kalau yang kan dipuja-puja kan. Nah ini kejadian juga dengan Matt Baker sebenarnya. Ya betul. Ya ketika foto-fotonya masa kecilnya diumbar, dari itu. Nah ini karena bagi orang Australia mungkin Eropa itu kan private banget ya. Betul, Pak. Privacy banget. Jadi kita umbar-umbar dia marah gitu. Nah ini kadang-kadang netizen kita nggak tahu nih hal-hal. Betul, Pak. Nah saya kan pernah ke ini di di Jerman dan beberapa tempat yang lain itu, gimana mereka ada larangan tuh nggak? Aturan mengenai penggunaan media sosial untuk pemain tuh. Itu kita berlakukan nggak untuk anak-anak? Itu saya berlakukan, Pak, di Timnas 19. Jadi pokoknya selama dia bersama tim nasional, kalau bukan di hari libur dia nggak boleh bermain media sosial. Apalagi kalau selama turnamen, Pak. Di sela-sela turnamen saya sempat melihat karena ada beberapa orang yang sampaikan ke saya, "Coach, ini pemainnya masih ada yang main media sosial." Saya sampaikan ke mereka kalau ada yang bermain media sosial ya saya pastikan dia akan keluar dari tim. Oh sampai segitu ya? Iya.
Pasti Pak. Siapapun Pasti ya? Siapapun. Pokoknya mau pemain penting nggak penting sama. Disiplinnya ketat banget ya. Harus. Nah ini yang memang harus tegas itu ya. Iya Pak. Sehingga toh untuk mereka juga nantinya betul. gitu, untuk mereka bukan siapa-siapa gitu ya. Nah ini Coach, saya mau baca dulu ini pertanyaan-pertanyaan dari yang netizen ya. Siap Pak. Saya ingin bertanya, menurut Coach Nova, apakah pemain muda Indonesia punya potensi untuk menyamai Lamine Yamal? Setidaknya menyamai rekor debut di timnas di usia 16 seperti Martinelli atau Ronaldo Kuate. Belum ada lagi pemain muda yang debut untuk timnas senior Indonesia. Ya. Saya sangat yakin harusnya ada Pak. Tapi sekali lagi kita harus kembali ke pemain. Bagaimana mereka bisa menjaga kedisiplinannya. Bagaimana dia melakukan etos kerjanya di latihan. Ya. Saya yakin itu bisa. Karena saya sering bicara kepada pemain. Menjadi pemain seperti Yamal mungkin akan mudah. Ya. Yang sulit adalah gimana pengorbanan atau apa yang harus dilakukan untuk menuju ke sana. Ya. Mungkin masalah makan dia harus jaga. Masalah latihan yang mungkin temannya bisa tidur dia harus latihan. Ya. Itu yang harus dia mau. Tapi kalau selama pemain kita tidak mau melakukan pengorbanan itu untuk dia bisa seperti Yamal misalnya, ya dia nggak akan bisa berkembang. Termasuk saya lihat beberapa pemain saya di timnas 19 mulai ada, ya karena dia merasa sekarang ada main di Liga 1, ada yang punya secara follower banyak, dapat apresiasi yang sangat luar biasa. Itu yang membuat saya takut Pak. Takutnya apa? Dia terlena dan secara latihan dia jadi melupakan apa yang harus dia, tujuan awalnya apa sih dia menjadi pemain. Dan tapi harapannya ada berapa pemain timnas U16 atau 19 bisa bermain di timnas. Seperti Goli ya? Goli ya. Main di Persija kan? Kemarin di Piala Presiden. Di Piala Presiden kan? Betul. Itu juga bikin jam terbangnya cukup bagus tuh. Cukup bagus Pak, untuk pemain muda sangat-sangat. Sangat bagus ya. Saya terima kasih sama Persija memberikan dikasih kesempatan seperti itu. Iya betul. Oke. Nah ini buat Coach Nova, seandainya Ketum nunjuk pegang timnas senior buat AFF, apa bakal diambil? Dan yang sudah ketumumkan AFF kali ini bakal dikirim U23. Namun kan dinamikanya bisa terjadi apapun. Ini gimana kira-kira? Kalau itu saya belum memikirkan sama sekali Pak. Jadi saya merasa saya masih belum pantas lah untuk di sana. Sekali lagi masih ada Coach Indra yang secara pengalaman, secara jam terbang sangat baik. Dan sekali lagi saya kembalikan ke PSSI. Tapi dalam pemikiran saya sampai sekarang belum ada kepikiran untuk ke sana Pak. Karena saya lebih baik step by step. Saya ingin fokus di timnas U17. Bagaimana kita bisa lolos ke Piala Asia. Oke. Nah ini bagaimana tanggapan Coach Nova terkait pemain keturunan yang sempat bermain di ini? Apakah kedepannya kita yang masih ada harapan? Dia nanya nih, apakah kedepannya ketika kita masuk ke kualifikasi Piala Asia yang belum dilirik masih ada? Tadi kan udah disebut ya nama-namanya ya. Baru tadi kok dikit banget pemain keturunan ya. Tadi udah dibilang bahwa harus punya paspor Indonesia. Kita walaupun dia keturunan Indonesia, tapi kalau dia paspornya negara lain nggak bisa gitu. Jadi ini clear tuh. Jadi jangan harap karena saya juga sering banget tuh Coach. Hampir tiap hari itu pasti ada tuh. Ini informasi. ini ada usia masih muda-muda. Tapi nggak punya paspor. Nggak punya paspor ya nggak bisa gitu. Jangan dipaksa-paksa. Pasti dilarang nantinya gitu. Betul. Kan Coach pernah pegang Arkan kan? Pernah ya? Pernah atau belum ya? Arkan Fikri pernah. Kakak belum. Oh belum pernah. Coach Bima. Oh iya, Coach Bima ya 16. Jadi belum tahu ya gimana ini ya. Belum tahu ininya ya. Tapi tadi ya bahwa peluang-peluang mereka untuk naikin mental tuh yang penting banget ya. Betul Pak, karena pemain muda sekali lagi labil kan Pak. Labil apalagi dengan banyak tekanan-tekanan yang terjadi. Terkadang mereka belum bisa mengelola secara emosinya sehingga mereka belum bisa keluar dari situasi itu. Memang sih kita butuh ini Coach ya. Butuh ekosistem yang baik untuk semua gitu ya. Iya, betul. Dukungan semua itu sangat luar biasa. Luar biasa gitu. Apalagi ini masih muda-muda gitu ya. Iya, betul. Jadi memang dukungan dari supporter, netizen ini jangan sing-sing celah-celah juga. Karena pengaruh ke mentalnya. Masih anak-anak ini, anak kecil sebenarnya ya. Kasihan, cuma badannya tinggi. Coach. Itu yang bikin orang merasa mereka tuh dewasa-dewasa gitu. Kakak masih labil sih. Iya. Nah, Coach nih saya kan karena saya di PSSI juga. Coach boleh nanya apa aja, saya boleh. Sekali lagi saya nggak ada pertanyaan macam-macam. Sekali lagi saya minta supportnya aja Pak. Yang terbaik buat kami ya. Kebetulan saya di timnas 19. Karena sekali lagi timnas 19 kan adalah bibit-bibit kita nanti ke timnas sendiri Pak. Jadi support yang luar biasa dari Pak Arya, dari Pak Ketum dan pengurus yang lainnya agar tim nasional bisa melakukan persiapannya dengan baik. Iya, sebentar lagi juga akan ini Coach rapat lagi nih untuk timnas persiapannya
kan agak berat nih, Piala Dunia kita ini agak berat. Iya pasti Pak, Ya. kualitas baik lah. Jadi kayak Cina buatnya ke Kingdo sana jauh gitu ya. Iya. Bahkan Jepang aja bikinnya ke Hokkaido gitu. Jadi di tempat dingin semua mereka bikin nih. Saya bilang, ini apa maksudnya ya bikin Kita jauh-jauh? bawa ke Jayapura Pak. Hah? Lawannya, tapi kita juga berat Pak. Ada yang bilang begitu, bawa ke Jayapura. Problemnya dari Jepang ke Jakarta sama Jepang ke Jayapura sama dekatnya. Iya. Orang kalau ngitung dari Jakarta ke Jayapuranya. Iya, nggak Orang gitu dari orang Jepang itu nggak akan ke Jakarta. Jakarta kalau ke Jayapura. Iya. Saya kan kemarin pernah tuh ke Jepang, transit di Manado. Lebih cepat ke Manado daripada ke Jakarta. Jadi dia pasti, kalaupun dia transit dia Langsung ke aja. Jepang dari Manado langsung ke Papua, bisa lebih cepat loh. Ini yang kadang-kadang nggak tahu dikira Iya, lebih teman-teman jauh ya. supporter berpikirnya adalah Jakarta ke Papua. Dia nggak berpikir dari Jepang, Lebih dekat. dari Jepang gitu ya, ataupun dari Cina gitu ya. Dari Cina ke Papua sama Cina ke Jakarta sama, dan bisa lebih cepat nyampe karena kan Cina kan sebelah sini ya. Iya. Dia bisa lebih cepat loh nyampe ke Papua. Jangan kira loh jangan bisa lebih lama lewat ke Patriot. Karena macet maksud saya. Iya, betul Pak, betul. Iya kan macet Bekasi itu. Bekasi dia macet dulu. Jadi macet gitu. Lebih lama. Bisa lebih lama 3 jam, 2 jam, 3 jam daripada ke Papua. Papua lebih cepat. Betul. Itu yang kadang-kadang supporter nggak paham, dikiranya wah kita bikin di Papua aja. Enggak. Sama aja karena posisi kita kan di tengah gitu. Iya, Pak. Bikin ke Medan lebih dekat lagi, bikin ke Papua lebih dekat lagi, ke Jakarta memang lebih jauh. Itu dia Pak, sama. Sama aja jadinya. Jadi ya ini memang kita lagi rapat-rapat ya. Iya. Lagi siapin semua. Juga sekalian saya mau beritahu juga nih. Kan ada pertanyaan. Ini kenapa di GBK bukan di GBT gitu kan? Kan kita lagi ngajuin ke GBK. Karena kita pingin banyak yang nonton. Betul. Support. Kan kita udah hitung nih. Kalau di Surabaya jumlahnya sekian. Bukan kita nggak mau. Tapi karena ini adalah kualifikasi Piala Dunia. Betul. Sayang kalau yang nonton langsung itu jumlahnya dikit. Kalau sini bisa 65.000 orang kita di GBK gitu. Walaupun saya kadang ada juga yang bilang bahwa, Bang kami udah beli tiket nih. Tiket pesawat katanya. Pesawat. Ke Surabaya. Saya langsung gini, aduh kan kita belum bikin pengumuman penjualan tiket gitu loh. Udah ada aja, tapi ya minta maaf lah kalau gitu ya. Iya. Makasih Coach. Siap. Terima kasih bincang-bincang pendeknya tapi berisi. Amin. Dan kita tahu bagaimana dan kami berharap harapannya ini semua kelompok usia kita berprestasi. Amin Bapak, amin. Oh iya, tadi sebelum itu sedikit masih kurang saya nih. Coach, kira-kira dari jumlah nanti ke U17 ini biasanya atau 16 yang sampai ke senior itu berapa orang biasanya? Kalau saya bilang semua nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bisa 3 atau 5 orang sih saya bilang Pak. Cuma kita harus mengawal prosesnya itu Pak. Oke, saya bilang sampaikan mungkin lewat ke Pak Arya juga bisa sampaikan ke Bapak Ketua Umum. Ya agar setelah dia nanti Piala Asia atau Piala Dunia ini ada bagaimana kelanjutannya mereka bisa mengawal mereka sampai ke timnas senior Pak. Mungkin kita bisa sekolahkan mereka keluar atau dititipkan ke klub di luar agar agar mereka secara pengalaman baik dan saat mereka nanti di 19 atau 20 mereka lebih siap lagi. Karena biasanya yang terjadi kalau setelah event selesai ya mereka nggak tahu kemana Pak. Bukannya berarti di klub kita kurang baik, tapi akan lebih baik kalau kita sekolahkan mereka di luar. Nanti 5 orang, 6 orang ya nanti saat dia kembali dia udah siap lagi sebagai jadi pemain. Cuma bisa 25% sampai 30% doang ya? Gitu. Yang tertinggal ya? Tapi harapannya sih bisa semua, tapi kayaknya. Ya, asal kita jaganya bagus sih bisa ya. Secara pemain potensial bagus, kita jaga bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Makasih Coach, thank you. Pak Arya, makasih, saya terima kasih.